Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Nanda Potabuga, asal kelas 3A dengan NPM 7420122060. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran mata kuliah hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajaini Nurani SMH dan dosen pendamping Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayan DSMH. Pada pertemuan kali ini, melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas bab baru, yaitu bab 5 yang mengenai alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Dalam bab 5 ini terbagi menjadi dua pertemuan, yaitu yang pertama pertemuan ke-13 pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dan pertemuan ke-14 pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua pertemuan tersebut dalam satu video ini, yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan delik aduan. Pengaduan pada delik aduan. Yang kedua yaitu nebis in idem. Yang ketiga yaitu matinya terdakwa. Yang keempat yaitu daluarsa. Yang kelima yaitu penyelesaian di luar beracara. Dan yang keenam adanya abolisi dan amnesti. Poin pertama sampai poin kelima yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan poin keenam itu diatur dalam di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai poin yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan, di mana delik aduan dijelaskan atau diatur dalam buku 2 KUHP, dan macam-macam delik aduan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu delik aduan absolut mutlak, yang kedua yaitu delik aduan relatif. Delik aduan absolut mutlak yaitu ciri-cirinya sifatnya dari kejahatan yang diadukan peristiwa hukumnya dan tidak bisa displitsing. Sedangkan jenis delik aduan relatif yaitu tidak tergantung pada kejahatannya, tetapi tergantung pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatannya atau pembantuannya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Menuntut dimulai dari penyidikan. Perbedaan laporan dengan aduan yaitu laporan adalah jenis aduannya yaitu delik umum. Sedangkan dari delik aduan yaitu tindak pidananya khusus. Lalu laporan, pelapornya itu bisa siapa saja, seperti misalnya yang melihat, yang mendengar, atau korban. Tetapi aduan itu pelapornya hanya boleh korban dan kuasa korban. Jadi misalnya ada seseorang yang melihat tetangganya sedang di KDRT oleh suaminya, maka dia tidak mempunyai hak untuk melaporkan dalam jenis aduan kepada polisi karena tetangganya itu di KDRT. Poin jenis waktu pengaduan yaitu delik aduan relatif yaitu 6 bulan apabila di Indonesia dan 9 bulan untuk di luar negeri. Yang pertama yaitu waktu dan jarak tempuh pertimbangan para pembuat undang-undang. Lalu daluarsa dihitung umumnya sejak diketahui perbuatan tersebut. Pengaduan relatif yaitu pencabutannya 3 bulan, jarak waktunya yaitu 3 bulan sejak perkara diadukan. Sedangkan absolut batas pencabutan tidak terbatas, namun batas akhir sesaat sebelum divonis. Contohnya seperti vonis yang diberikan oleh hakim yaitu 5 Desember pada pukul 3, maka sebelum jam 10 5 Desember terjadi perdamaian maka dapat dicabut. Memasuki poin yang kedua yaitu nebis in idem, di mana ne adalah tidak, bis adalah kedua kali, dan idem adalah yang sama, yaitu diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem artinya tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio asas ini yaitu untuk menjaga martabat wibawa pengadilan, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem yaitu yang pertama ada putusan hakim yang sama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua yaitu putusan yang dijatuhkan berlaku pada orang yang sama, dan yang ketiga yaitu perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Lalu poin yang ketiga yaitu matinya terdakwa, karena kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa karena subjek dari hukum pidana ini adalah orang. Maka jika tidak terdapat pelaku tersebut,
maka pertanggungjawaban suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tersebut. Jadi kalau tidak ada maka gugurlah untuk menuntut. Lalu yang keempat yaitu daluarsa, di mana alasan diberlakukannya kadaluarsa karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan. Selanjutnya yaitu batas waktu daluarsa menurut pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terbagi menjadi 4, di mana yang semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah daluarsanya 1 tahun. Untuk kejahatan yang diancam hukum pidananya berupa denda kurungan dan pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah 6 tahun. Sesudah 6 tahun, untuk kejahatan yang ancaman hukuman pidananya di atas 3 tahun, maka daluarsanya yaitu 12 tahun. Dan yang terakhir yaitu sedangkan untuk kejahatan yang diancam hukuman pidana mati atau seumur hidup, maka daluarsanya sesudah 18 tahun. Lalu, alasan atau dasar pertimbangan waktu kadaluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri yang harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibanding dengan orang-orang yang benar melakukan hukumannya. Yang kedua yaitu ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lebih lama hilang. Yang ketiga yaitu kemungkinan untuk memperoleh barang atau bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang atau rusak. Yang keempat yaitu memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Lalu poin yang kelima yaitu penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Yang kedua, maksimum denda harus dibayar. Yang ketiga, diperlukan kuasa atau dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Lalu setelah itu poin yang terakhir yaitu abolisi dan amnesti, di mana abolisi adalah meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Jadi penuntutannya itu ditiadakan. Lalu amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutannya saja terhadap mereka yang belum dihukum, jadi masih menjalankan hukumannya, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, presiden diberi kuasa undang-undang, artinya presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.